Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di hari Rabu dalam Morning Devotion. Bapak Ibu Saudara, kemarin di hari Senin dan hari Selasa kita sudah belajar bersama-sama bahwa berbuah itu adalah berubah dalam kehidupan kita, berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Ya, Yesus berkata, Yohanes Pembaptis berkata di dalam Matius pasal yang ketiga, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kemudian apa yang dituliskan, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini dijelaskan dengan lebih dalam lagi oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Maksudnya adalah janganlah kamu setuju dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Janganlah kamu berperilaku seperti orang yang tidak mengenal Allah yang ada di dalam dunia ini. Tetapi berubahlah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam pikiran, perubahan dalam paradigma kita, dalam kita melihat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Berubahlah. Dulu setiap kita sebelum mengenal Tuhan, kita sama dengan orang yang ada di dunia ini. Cara kita memandang segala sesuatu, cara kita menilai segala sesuatu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita diberikan status yang baru, maka waktu kita mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, Roh Kudus akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam satu perjalanan dalam kehidupan kita, yaitu kita diubahkan dari hari ke hari sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, hari ini saya akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama kemarin di hari Selasa. Kemarin kita belajar bahwa kehendak Allah buat kita, orang-orang pilihan, buat kita, orang-orang benar ini, Tuhan mau kita supaya kita mengalami perubahan dalam paradigma kita. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, mungkin mereka hanya berusaha untuk melakukan apa yang baik. Maka kita orang benar, kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Tuhan akan menolong kita supaya kita memahami kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa sempurna dalam ayat itu, Roma 12 ayat 2, kata sempurna itu menggunakan kata teleios, yang artinya adalah sebuah kedewasaan. Tuhan mau kita untuk kita mature di dalam Dia. Kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang-orang yang diumpamakan seperti anak-anak, ya, gampang meraju, ya, pusing fokus kepada hal-hal yang kurang penting, ya. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, semakin kita kenal Tuhan, maka kita akan dibawa Allah. Mulai dari mungkin standar kita melakukan apa yang baik, Tuhan akan bawa kita untuk kita melakukan apa yang benar. Karena tidak semua yang baik itu berkenan kepada Allah. Dan tidak semua yang berkenan itu sempurna. Firman Tuhan berkata, supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau kita untuk kita menjadi orang-orang yang melakukan apa yang berkenan dan yang sempurna, bukan hanya sekedar baik. Nah, bagaimana kita bisa mengalami itu? Bagaimana perubahan itu terjadi? Atau apa yang menolong, apa yang membuat kita berubah dalam kehidupan ini? Apa yang membuat paradigma kita berubah? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, 9, dan ayat 10, ayat yang ke-11, di sana Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang, Dia berbicara tentang Yesus Kristus yang akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami ini bahwa pertobatan, baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Tapi baptisan air itu bukanlah ujung akhir dari perjalanan kerohanian kita. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang baru. Kita perlu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, penuh dengan Roh Kudus itu tidak berbicara secara spesifik tentang berbahasa roh.
Saudara, karena kalau semua kita ukur dengan berbahasa roh, saudara, orang yang berbahasa roh juga mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang tidak menerima karunia bahasa roh, tapi mereka melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat kisah para rasul, ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan, ya, di hari Pentakosta, ya, sebelum itu ada firman Tuhan yang berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksi. Saudara, perubahan yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menunjukkan bahwa kita ini penuh dengan Roh Kudus, itu adalah perubahan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menguasai kita dan mengubahkan kehidupan kita. Dia memampukan kita. Mungkin dulunya kita ini malas, tapi karena ada Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita penuh dengan Roh Kudus. Kuasanya itu menolong kita supaya kita menjadi orang yang punya kerinduan untuk mencari Allah. Kita punya kerinduan untuk beribadah. Kita punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Semua itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Kita yang dulunya jahatnya minta ampun, tapi karena Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Dia memampukan kita, Dia mendorong kita supaya kita merubah cara hidup kita. Dari yang hidup untuk diri sendiri, kita hidup akhirnya untuk kemuliaan Allah, supaya nama Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, itu semua adalah peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu mengubahkan kehidupan kita. Dia mengajar kita. Kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-14, pasal yang ke-16, ketika Yesus berbicara tentang penolong, yaitu Roh Kudus, Yesus berkata, Dia akan memberitahu, mengingatkan kamu apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Dia akan menjelaskan, mengajarkan kamu apa yang sudah aku katakan kepadamu. Karena waktu Yesus ada di dalam dunia bersama dengan murid-muridnya, sekalipun murid-muridnya tiap hari bersama dengan Yesus, tidak semua perkataan Yesus mudah untuk mereka pahami. Karena Yesus bicara tentang hal-hal yang tentang kerajaan sorga, sedangkan murid-muridnya ini masih berpikir dengan cara pandang mereka. Tapi kita bersyukur karena Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus akan memahami, akan menolong kita untuk kita bisa mengalami perubahan, untuk kita bisa berbuah sesuai dengan pertobatan. Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa berubah sesuai dengan perubahan cara pandang atau paradigma dalam kehidupan kita. Tapi tidak cuma itu, saudara. Kita juga akan dibaptis dalam api. Karena ya, dalam firman Tuhan yang kita baca, Matius 3 ayat yang ke-11, Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus, dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, api berbicara tentang pemurnian. Api di sini berbicara tentang sesuatu yang mungkin panas, nggak enak, nggak nyaman buat kita. Tapi itu pasti terjadi dalam kehidupan ini untuk memunculkan kita keluar menjadi orang-orang yang murni. Mungkin ada banyak dari orang percaya yang ikut Tuhan, mungkin tujuannya bukan untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri, tapi untuk mendapatkan berkat-berkatnya, untuk mendapatkan segala sesuatu yang hanyalah bonus dari pribadi Tuhan sendiri. Nah, api diberikan, kita masuk ke dalam pemurnian di dalam api. Kita dibakar sehingga semua yang tidak berharga itu hangus terbakar, dan tinggallah yang berharga, yaitu kemurnian hati kita di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan mengalami api dalam kehidupan ini. Bukan hanya orang benar, orang fasik pun mengalami api. Orang fasik itu mengalami api untuk membinasakan mereka. Tapi orang benar dibakar dalam perapian supaya kita muncul keluar seperti emas yang murni. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memahami hal ini, bahwa berbuah itu adalah berubah. Ketika kita mengalami perubahan cara hidup, perubahan cara memandang segala sesuatu, dan termanifestasi, terlaksana dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang berbuah. Berbuah bukan hanya berbicara tentang kita yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang kita punya semua. Ya, itu nggak salah, tapi itu kurang tepat, saudara. Berbuah itu berbicara tentang perubahan dalam cara pandang kita dan termanifestasi dalam perilaku kita sehari-hari. Buat apa kita punya segala sesuatu, tapi kita tidak mengalami perubahan dalam cara pandang kita? Kalau kita selalu mengkonotasikan berbuah itu sebagai berkat secara finansial, saudara, orang
yang punya segala sesuatu itu punya ketakutan yang paling besar, yaitu mereka takut kehilangan apa yang mereka punya. Karena cara pandang dunia selalu mengajarkan kamu harus terus untung, cuan terus ya. Ketika kamu rugi, sepertinya itu semua hilang, sepertinya kita kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi buat kita yang sudah mengalami perubahan, pertobatan di dalam cara kita menilai berkat, kita tahu bahwa berkat itu semua yang kita miliki ini adalah kepercayaan yang Tuhan punya. Kalau Tuhan percayakan buat kita, Tuhan juga akan tolong kita untuk mengelola. Mungkin terjadi kita salah mengelola, tapi kalau itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah sendiri yang akan menunjukkan kepada kita jalan keluar. Mungkin Dia izinkan kita mengalami kekurangan, supaya kita, mungkin dulu waktu kita punya segala sesuatu, kita tidak bersandar kepada Allah. Kita tetap beribadah mungkin, tapi hati kita bukan kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, tapi pengharapan kita ada kepada finansial kita. Nah, Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu mungkin supaya hati kita kembali kepada Allah. Saudara, supaya kita belajar sesuatu untuk kita bisa terus diubahkan dalam cara pandang kita. Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu setuju dengan apa nilai-nilai yang ada dalam dunia. Tapi hiduplah dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Kalau orang dunia hanya melakukan apa yang baik, Tuhan mau kita melakukan apa yang berkenan. Dari berkenan, Tuhan akan tolong kita. Roh Kudus akan tolong kita. Kita akan dibawa dalam api pemurnian sampai kita mengalami kehendak Allah yang sempurna. Saudara, mungkin waktu kita nanti ketemu Tuhan, karena proses sanctification itu, kita dikuduskan, dibenarkan hari lepas hari, ya, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu tidak terjadi hanya satu kali, itu terjadi sepanjang kehidupan kita, saudara. Emosi kita, ego kita, ya, itu terus dibentuk Allah semakin serupa dengan Kristus. Nah, mungkin waktu kita ketemu Tuhan nanti, ya, ketika kita mati mungkin, ya, kalau misalnya dibuat skor sempurna itu 100, mungkin kita mati di angka 80. Mungkin kita mati nilai kita 70. Bahkan mungkin nilai kita 65. Tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, tidak ada manusia yang bisa sempurna seperti Allah. Yang sempurna itu hanya Tuhan, saudara. Apa yang membuat kita layak dan berkenan di hadapan Allah? Itulah yang membuktikan bahwa keselamatan kita adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupan ini, saudara. Untuk bisa mendapat nilai 70, 80, 60, itu juga semua adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Allah Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatu, keinginan dan kemampuan untuk melakukan apa yang baik, itu bekerja di dalam diri kita. Dan sampai nanti kita berjumpa dengan Dia, kita disempurnakan oleh kasih karunia-Nya, sehingga kita layak, kita menjadi orang-orang yang berkenan, kita menjadi orang-orang yang sempurna. Nilai kita yang 80 ketika kita berjumpa dengan Dia, dan kita adalah orang yang percaya, maka Tuhan melihat kita seperti Bapa melihat kita, seperti Bapa melihat Kristus. Kelemahan-kelemahan kita ditanggung oleh Kristus di kayu salib, supaya kita diterima di hadapannya. Wow, luar biasa. Saudara, biarlah ini mendorong kita untuk semakin bergairah dengan Tuhan. Biarlah ini mendorong kita untuk kita semakin bersemangat dengan Tuhan, semakin berapi-api untuk kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, tetap bergairah dengan Tuhan, apapun yang sedang menjadi pergumulan saudara. Jangan ragukan kasih setia-Nya. Dia lebih besar dari segala sesuatu yang sedang kita hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.